Mbah Hasan Besari merupakan wali yang memiliki keramat sakti yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Keramat wali sakti yang dimiliki Mbah Hasan Besari dan juga kealimannya dalam ilmu agama membuat dirinya memiliki banyak murid dan juga santri. Mbah Hasan Besari, sang wali sakti, menjadi salah satu tokoh penting dalam proses penyebaran Islam di wilayah sekitar lereng Gunung Lawu. Lereng Gunung Lawu berada di sekitar Keresidenan Madiun yang meliputi Pacitan, Ponorogo, dan juga Madiun. Pada mulanya wilayah tersebut merupakan kekuasaan Majapahit dan mayoritas penduduknya beragama Hindu-Buddha. Seiring semakin surutnya kekuasaan Majapahit ditambah semakin kuatnya Demak disusul kerajaan Mataram Islam, secara perlahan wilayah sekitar lereng Gunung Lawu mengalami proses islamisasi secara masif dan sistematis. Tokoh kunci dari proses penyebaran tersebut adalah Mbah Hasan Besari dan pesantren Gebang Tinatar yang didirikan olehnya. Pesantren ini didirikan di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bahkan digadang-gadang sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pada masa awal abad ke-18 Masehi, ribuan santri merupakan sebuah jumlah yang sangat fantastis sekaligus menampakkan betapa besarnya pengaruh Mbah Hasan Besari bagi lingkungan sekitar. Konon, banyak tokoh besar pernah menjadi santri dari Mbah Hasan Besari, di antaranya tokoh besar pendiri organisasi Muslim pribumi paling besar pada awal abad ke-20 Masehi, Hos Cokro Aminoto. Kemudian pujangga Jawa paling legendaris Raden Ngabehi Ronggowarsito, yang suatu waktu dipesantrenkan oleh keluarganya di Keraton Surakarta kepada Mbah Hasan Besari. Mulanya karena kebiasaan hidup Ronggowarsito yang penuh kemewahan hingga menyebabkan dia malas untuk belajar, sampai akhirnya dia sering keluar dari pesantren untuk bermain judi. Pada suatu waktu bahkan uang sakunya sampai habis dan dua kudanya juga sudah habis terjual. Sampai akhirnya Ronggowarsito kabur dari pesantren. Namun setelah itu dia kembali ke pesantren dan diberikan hukuman puasa 40 hari dan hanya boleh berbuka dengan sebiji pisang. Ronggowarsito diarahkan harus berzikir kepada Allah sampai akhirnya Ronggowarsito menjadi sosok penyair besar. Sosok Raden Pakubuwono II, penguasa Keraton Surakarta, juga pernah menjadi murid sekaligus mertuanya. Ceritanya suatu waktu terjadi pemberontakan kepada Keraton Surakarta yang dilakukan oleh Sunan Kuning. Penyerangan tersebut memaksa Pakubuwono II meninggalkan keraton dan melarikan diri ke wilayah sekitar lereng Gunung Lawu. Dalam pelariannya tersebut, kemudian Pakubuwono II menemukan sosok Mbah Hasan Besari. Kemudian Pakubuwono II datang ke kediaman Mbah Hasan Besari untuk menjadi santri yang serius. Kemudian berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan merebut kembali keraton. Salah satu putri dari Pakubuwono II tersebut naksir dengan Mbah Hasan Besari, kemudian mereka menikah dan Mbah Hasan Besari menjadi menantu Pakubuwono II. Setelah itu kemudian daerah pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari yang didirikan Mbah Hasan Besari diberikan status daerah perdikan yang bebas pajak. Dari berbagai kisah tersebut menampakkan betapa besarnya peran Kiai Hasan Besari beserta pesantrennya dalam menyebarkan agama Islam di sekitar lereng Gunung Lawu. Islamisasi tersebut berhasil mempengaruhi mulai rakyat biasa dan tokoh-tokoh besar pada zamannya untuk menjadi bagian dari proses penyebaran Islam. Wallahu a'lam bishawab.